Di balik kesibukannya memperbaiki perekonomian Indonesia, Pak Purbaya menyempatkan ngaji saat berkendara di mobil. Menteri teladan, luar biasa ya. Kita usah pencitraan Pak. Tentunya kalau saya yakin apa yang dilakukan oleh Bapak Purbaya ini tidak demi untuk mendapatkan. Kali ini netizen kembali dibuat heboh dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Purbaya. Pasalnya apa yang dilakukan oleh Bapak Purbaya ini menuai banyak pujian dari para netizen. Lalu apakah yang kembali dilakukan oleh Bapak Purbaya sehingga menarik perhatian banyak netizen? Kita simak ke videonya, silahkan. ذلك قولكم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. Nah, ternyata inilah yang dilakukan oleh Bapak Purbaya ya. Di balik kesibukannya memperbaiki perekonomian Indonesia, Pak Purbaya menyempatkan ngaji saat berkendara di mobil. Menteri teladan, luar biasa ya. Kita acungkan jempol untuk Bapak Purbaya. Dan apa yang dilakukan oleh Bapak Purbaya ini sangat menarik perhatian para netizen. Tak sedikit yang memberikan komentar positif dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Purbaya. Seperti apakah komentar-komentar para netizen melihat apa yang dilakukan oleh Bapak Purbaya? Kita lihat komentar-komentarnya dan nanti kita akan bacakan ya, silahkan. Mau beliau pencitraan atau tidak, tapi zohirnya beliau membaca Al-Quran di sela-sela kesibukannya, dan itu bagian dari zikir pemimpin ideal. Wah, luar biasa ya. Ya mungkin adalah sebagian orang yang mengira atau punya anggapan bahwa ini adalah pencitraan. Namun itu kan kembali lagi kepada penilaian orangnya ya. Biasanya orang yang sedikit-sedikit pencitraan, lalu yang tidak pencitraan itu yang seperti apa? Nanti juga dinilai masyarakat, nggak usah pencitraan Pak. Tentunya kalau saya yakin apa yang dilakukan oleh Bapak Purbaya ini tidak demi untuk mendapatkan penilaian masyarakat. Dan juga tidak setiap orang yang melakukan kebaikan kemudian kebaikannya dipiralkan itu ingin dinilai oleh masyarakat ya. Yang mungkin ada juga yang ketika melakukan kebaikan dipiralkan ingin dinilai baik mungkin oleh masyarakat, tapi ada juga orang yang memviralkan kebaikannya tapi tidak ada tujuan untuk dinilai baik oleh masyarakat, mungkin dengan niat berdakwah, mungkin niat agar orang lain juga ikut mengikuti apa yang dia lakukan ya, macam-macam niat. Dan kita tidak pernah tahu ya apa yang ada di dalam niatnya seseorang, begitu ya. Jadi ya kita mah tidak boleh berburuk sangka kepada siapapun ya, baik itu kepada orang yang mempublikkan kebaikannya ataupun kepada orang yang tidak mempublikkan keburukannya. Lanjutlah. Baca Al-Quran dimanapun tempatnya, enggak ada larangan, jangan kau anggap pencitraan. Enggak pencitraan juga, beliau sudah harum namanya di mata rakyat Indonesia. Ada yang ingin saya garis bawahi barangkali untuk kalimat di atasnya, baca Al-Quran dimanapun tempatnya, enggak ada larangan. Ada barangkali tempat-tempat yang kita tidak boleh untuk membaca Al-Quran, seperti ya mungkin saat kita di dalam kamar mandi seperti itu ya. Tapi yang mungkin maksudnya dari komentar ini, maksud dimanapun itu mungkin yang beliau maksud itu
mau di kantor, mau di mobil, di perjalanan, mau di rumah. Nah, barangkali seperti itu ya. Jangan kau anggap pencitraan, enggak pencitraan juga, beliau sudah harum namanya di mata rakyat Indonesia. Setujulah, kita tidak boleh main tuduh aja ya, main tuduh kepada orang lain pencitraan hanya karena ada orang lain mungkin yang mempublikkan hal yang baik begitu ya. Kalau sekarang ada orang baik mempublikkan kebaikannya kemudian dikatakan pencitraan, lalu ya bagaimana ya? Bagaimana, apakah kebaikan itu tidak boleh dipublikkan gitu ya? Padahal kan kebaikan itu ya seharusnya yang memang dipublikkan itu ya kebaikan, bukan yang ketidakbaikan lah. Ya pokoknya salutlah buat Bapak Purbaya dengan apa yang beliau lakukan lah. Mudah-mudahan kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Bapak Purbaya ini diberikan kesehatan dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa terus membawa rakyat Indonesia ini dengan apa ya, dengan aksi-aksi koboinya begitu ya, membawa perekonomian Indonesia ini menjadi jauh lebih baik lagi lah. Inilah pejabat sejati. Wah, luar biasa. Ini kan supirnya yang rekam tanpa sepengetahuan beliau. Supirnya hanya ingin memperlihatkan sisi lain Pak Purbaya saat di perjalanan. Betul ya, kalau kita simak dari video yang tadi, bukan Bapak Purbaya yang memvideonya gitu ya, tapi ya supirnya sendiri yang merekam. Bisa jadi Bapak Purbayanya tidak menyadari ya, tidak menyadari kalau beliau sedang divideo oleh supirnya itu ya. Bisa jadi nanti begitu di rumah, ngapain kamu videoin saya? Seperti itulah. Gimana Pak Pur enggak berani, dekengannya pusat langsung Allah Subhanahu wa taala lah. Pokoknya mas siapapun yang bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya insya Allah dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Dekengannya pusat. Pantasan Pak Purbaya nggak takut apapun. Semoga Allah selalu melindungi Pak Purbaya dan keluarga. Amin. Mudah-mudahan semua netizen juga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua pun mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan kebaikan yang dipublikan oleh siapapun, mudah-mudahan kita tidak hanya sebatas sebagai penonton saja ya, tapi kita pun bisa mengikuti kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita tutup dulu ya perjumpaan kita di kesempatan ini. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di like dan di subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.